Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, mata pelajaran bimbingan konseling bersama saya Ibu Kadek Purniani. Ya, Om Swastiastu. Baik, materi kita pada hari ini yaitu kiat sukses studi lanjut perguruan tinggi. Tujuannya adalah dapat membedakan bentuk-bentuk perguruan tinggi maupun menentukan pilihan yang tepat dalam melanjutkan studi dan sukses dalam pelaksanaan ujiannya. Tiap tahun ada beberapa siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Idamannya agar sukses membutuhkan persiapan, baik penguasaan materi, fisik, psikis, dan lain sebagainya. Hal yang perlu diketahui yaitu bentuk perguruan tinggi. Ada universitas, ada institut. Ya, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas disebut universitas. Kemudian ada institut, suatu yang perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Ya. Kemudian sekolah tinggi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Sedangkan akademi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Dan politeknik, ya, politeknik itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang sejumlah bidang pengetahuan khusus. Ya, lanjut. Bentuk perguruan tinggi ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, kemudian akademi komunitas. Ya, jenis programnya ada akademik, vokasi, dan profesi. Nah, ini ada kalau misalnya akademik itu ada S1, S2, S3. Kalau vokasi itu ada dari D3, D4 yang seperti itu ya. Nah, jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi ya, ada pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Kemudian ada pendidikan profesional, pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja aplikasi ilmu dan teknologi. Ada D1, D2, D3, dan juga D4. Kemudian ada spesialis S1, SMA, S2. Pilihan program studi yang tepat. Nah, ini pendidikan tinggi, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi. Ya, prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan antara lain akademik. Tentang program studi jurusan B ada kemampuan akademik siswa. Jadi tentukan juga kemampuan kalian. Non-akademik menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat, faktor dan variabel pendukung. Jadi ada informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan, peluang diterima, kemudian masa depan karir dan pekerjaannya. Cara menetapkan pilihan perguruan tinggi, reputasinya, bagaimana perguruan itu reputasinya, metode dan presentasi pembelajarannya, status akreditasi, fasilitas pendidikan, dan prospek lulusan serta biayanya. Lanjut, ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di perguruan tinggi yang baik, yaitu faktor teknis, psikologis, penguatan materi tes, strategi pengerjaan soal, strategi memilih jurusan atau program studinya. Ya. Lalu tips cara masuk perguruan tinggi favorit. Tentukan dulu pilihannya, kemudian ukur kemampuan, tetapkan alternatif. Jadi kalau misalnya tidak bisa di A, bisa pilih yang B. Cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian perbanyak ilmu, jaga kondisi tubuh, kemudian jalur masuk kuliah,
Ini kalau perguruan tinggi negeri ada SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan kemudian jalur mandiri. Ya, demikian tadi informasi yang Ibu bisa sampaikan. Nah, semoga bermanfaat dan kalian bisa menentukan perguruan tinggi mana yang ingin kalian cari. Ya, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.